Oke, malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang mengenal pribadi Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya harus mengenal pribadi Roh Kudus. Belum semua yang di Facebook, yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen dan sebagai orang percaya, saya harus mengenal pribadi Roh Kudus. Amin. Orang percaya harus mengenal pribadi Roh Kudus lebih dan lebih dan lebih lagi. Harus lebih dan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak di antara kita, mereka lebih mengenal pribadi roh setan daripada pribadi Roh Kudus. Mereka jauh lebih ingin mengetahui, ingin mendengar, ingin mengenal apa sih itu roh setan daripada Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya, no wonder ada banyak orang waktu dia tumbuh besar dan lain sebagainya, Roh Kudus dijadikan bahan perdebatan. Perdebatan bagi orang Kristen, perdebatan bagi gereja Tuhan, perdebatan bagi hamba-hamba Tuhan. Seharusnya pribadi ini bukan untuk didebati, tetapi pribadi ini harus kita intimasi dengan pribadi ini. Kita mengadakan satu fellowship, satu hubungan yang luar biasa dengan pribadi Roh Kudus. Bukan kita debatkan Roh Kudus, bukan kita dukakan Roh Kudus, bukan kita padamkan Roh Kudus, tetapi kita kobarkan setiap hari. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengenal pribadi Roh Kudus lebih lagi. Amin. Kita harus mengenal pribadi Roh Kudus lebih dan lebih dan lebih lagi. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat, saya bacakan demikian. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat 4, dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Nah, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, Roh Kudus adalah roh yang tidak diciptakan. Roh Kudus sebaliknya adalah roh pencipta. Roh Kudus tidak diciptakan seperti halnya roh manusia dan juga malaikat-malaikat yang adalah makhluk roh. Tetapi Roh Kudus, dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Roh Kudus bukan roh yang diciptakan, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Roh Elohim, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus lebih dalam lagi. Karena melalui Roh Kudus, kita bisa mencintai pribadi Yesus. Karena melalui Roh Kudus, kita bisa gemar membaca firman Tuhan. Karena melalui pribadi Roh Kudus, hidup kita diubahkan. Melalui pribadi Roh Kudus dan kuasanya, kita bisa menjadi pribadi yang gampang memaafkan kesalahan orang lain. Karena melalui pribadi Roh Kudus, kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa pribadi Roh Kudus, saudara perlu ketahui, saya perlu ketahui, gereja ini perlu ketahui, tanpa pribadi Roh Kudus, maka Alkitab hanya akan menjadi buku bacaan yang biasa tanpa memiliki kuasa. Alkitab atau Bible atau firman Tuhan yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, tanpa ada peranan Roh Kudus di dalamnya, maka Alkitab saudara dan saya itu hanya akan menjadi buku bacaan yang biasa tanpa memiliki kuasa. Artinya Alkitab yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara dan saya akan sama persis dengan buku-buku yang lain yang ada di dalam dunia ini.
Buku biasa saja. Nggak ada kuasanya. Nah, firman Tuhan ini menjadi berkuasa. Alkitab ini menjadi hidup dan berkuasa. Karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan di dalamnya. Tahukah saudara, Yesus berkata bahwa kamu sesat, kamu tidak mengerti kuasa dan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, dan kuasa itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. So, firman dan kuasa nggak boleh dipisahkan. Firman dan Roh tidak boleh dipisahkan. Firman Tuhan, Bible, Alkitab tanpa Roh Kudus, dia hanya akan menjadi buku bacaan yang biasa. Nggak ada kuasanya. Sama seperti saudara membaca di tembok-tembok mall, do not smoking, toilet, apalagi komputerisasi room. Nah, Bible akan menjadi buku yang sama. Sama seperti buku bobo, sama seperti koran, bola. Alkitab saudara dan saya tanpa Roh Kudus hanya akan menjadi bacaan biasa. Buku Femina, buku-buku yang lain yang kita baca setiap hari, nggak ada kuasanya. Yang kedua, tanpa pribadi Roh Kudus, Alkitab hanya akan menjadi buku catatan sejarah. Sama seperti buku-buku lainnya, tanpa adanya peranan Roh Kudus, Alkitab, Bible kita, firman Tuhan kita hanya akan menjadi buku catatan sejarah, sejarah umat Israel, di mana di situ ada Abraham tercatat, Ishak tercatat, Yakub tercatat, Daud tercatat, dan lain sebagainya. Semua mencatat kisah tentang umat Israel, bangsa pilihan, peperangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa Roh Kudus, Bible yang ada di tangan kita, Bible yang ada di hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, tanpa Roh Kudus, Bible yang ada di tangan dan hidup kita hanya akan menjadi buku catatan sejarah. Kita hanya belajar sejarah, si A melahirkan si B melahirkan si C melahirkan si D. Oh, begini ya sejarah Israel. Oh, begini ya sejarahnya Abraham. Oh, begini ya sejarahnya nabi-nabi. Oh, begini ya sejarahnya raja-raja Israel. Oh, begini ya sejarahnya hakim-hakim. Oh, begini ya sejarahnya rasul-rasul dan lain sebagainya. Dia hanya akan menjadi buku catatan sejarah dan buku bacaan biasa tanpa ada Roh Kudus di dalamnya. Dan tanpa Roh Kudus, saya minta maaf, pada akhirnya Alkitab atau firman Tuhan atau Bible akan menjadi buku yang sangat membosankan. Tahu nggak saudara? Makanya Bible yang ada di hidup saudara, Alkitab yang ada di tangan kita, seringkali dipakai untuk buku, buku untuk penunjang tidur. Kalau kita nggak bisa tidur, kita baca Bible, kita ngantuk, kita tidur, kita capek. Nah, itulah kalau tidak ada peranan Roh Kudus, maka Bible akan menjadi buku yang sangat membosankan. Kita nggak kenal silsilah Yesus, 14 keturunan di atas Yesus, 14 keturunannya lagi di atas Yesus. Kita nggak tahu. Bible atau Alkitab akan menjadi buku yang menjenuhkan, bosan. Nggak ada yang excited dari Alkitab. Tapi karena ada Roh Kudus, semua pewahyuan, semua penglihatan, semua nubuatan menjadikan gairah bagi hidup orang yang membacanya. Oleh karena itu, Bible pun butuh peranan Roh Kudus. Firman Tuhan pun butuh Roh Kudus. Yang selanjutnya, tanpa pribadi Roh Kudus, hati dan hidup manusia akan menjadi pribadi yang keras. Manusia akan cenderung hidup mau-maunya gue. Manusia akan cenderung hidup mau-maunya pikiran saya. Kalau saya nggak suka mau apa? Kalau saya nggak terima mau apa? Mau berantem? Mau gugat-gugatan ke pengadilan? Kalau saya mau cerai gimana? Kalau saya mau nggak ke gereja maunya apa? Emang kenapa? Gereja bisa buat apa? Akhirnya manusia hidup dengan hati yang keras. Menjadi pribadi yang keras. Hatinya beku seperti batu. Tetapi karena ada Roh Kudus, hati kita dilembutkan. Tahukah saudara, tanpa Roh Kudus, Petrus akan selama-lamanya menjadi pengkhianat. Halo? Saudara tahu gak? Petrus itu punya cenderung untuk mengkhianati banyak orang. Yesus aja dikhianati, apalagi orang-orang yang tidak seperti Yesus. Tapi karena Roh Kudus, di hari Pentakosta,
Petrus dihinggapi oleh Roh Kudus. Dan sejak saat itu sampai matinya, Petrus menjadi pribadi yang setia. Tidak sekalipun dia mengkhianati Yesus. Halo. Orang kalau penuh dengan Roh Kudus, hatinya nggak keras. Hatinya nggak batu. Pikirannya nggak keras, saudara. Hatinya akan cenderung lembut. Dia akan cenderung tunduk dan taat dengan bimbingan Roh Kudus. Tanpa pribadi Roh Kudus, manusia juga akan hidup di dalam dosa dan kesalahan. Dia akan terus senang hidup di dalam dosa dan kesalahan. Dia nggak merasa feel guilty. Karena buat mereka ini asik. Berzina itu asik. Aborsi itu asik. Sex before marriage itu asik. Kumpul kebo itu asik. Cia duit orang itu menyenangkan. Yang penting saya kaya. Dan lain sebagainya. Ambil hak orang lain itu nggak apa-apa. Karena tanpa Roh Kudus hingga pada akhirnya manusia akan terus hidup di dalam dosa dan kesalahan. Tahu saudara kenapa banyak pelayan Tuhan pada akhirnya jatuh dalam perzinahan? Tahu saudara kenapa banyak para pelayan Tuhan akhirnya ngambil uang gereja? Oh, nggak nyangka ya, dia kan pelayan Tuhan, dia pengkhotbah dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Bisa saudara. Orang yang tidak dituntun Roh Kudus, orang yang memadamkan Roh Kudus, orang yang tidak melanjutkan karunia Roh Kudus dengan buah-buah rohnya, dia akan cenderung jatuh dalam pencobaan demi pencobaan. Dia akan ambil uang gereja, dia akan berzina dengan jemaatnya, dengan sekretarisnya dan lain sebagainya. Kok bisa? Bisa, karena Roh Kudusnya dipadamkan, Roh Kudusnya didukakan. So manusia butuh Roh Kudus. Karena roh manusia yang ada di dalam manusia nggak cukup untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Roh Kudus yang bisa membimbing kita kepada kebenaran. Kebenaran di sini yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Amin. Roh Kudus yang membawa kita, Roh Kudus yang membimbing saudara dan saya untuk menyadari, oh saya nggak boleh berzina, saya nggak boleh ambil uang gereja, saya nggak boleh malas-malasan melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Karena saya tahu ketika saya rajin, Tuhan disenangkan dan banyak orang diberkati. Amin. Manusia akan terus hidup di dalam dosa dan kesalahannya. Makanya nggak heran, no wonder ada banyak pelayan Tuhan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, akhirnya divorce, akhirnya cerai. Karena yang mereka udak adalah karunia Roh Kudus. Mereka nggak mau lanjutkan buah-buah rohnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesucian dan lain sebagainya. Mereka hanya mengudak, angkat tangan 1000 orang rebah, pegang tangan orang sembuh. Itu bagus Bapak Ibu. Tetapi mengajar itu baik. Memberikan firman Tuhan kepada jemaat itu baik. Tapi kalau berhenti sampai di sini, berarti kita rawan hidup dalam dosa. Harusnya karunia Roh Kudus kita terima, kita aktifkan, kita kembangkan. Dan jangan berhenti sampai di situ. Tuhan mengajarkan saya, Verona, kamu harus hidup dalam buah Roh Kudusnya. Kalau kamu hidup dalam buah Roh Kudusnya, nggak ada hukum agama yang menentang itu. Artinya, iblis tidak akan bisa menempah hidupmu. Hidupmu under my control. Hidupmu dalam kontrolnya Tuhan. Tanpa pribadi Roh Kudus, pada akhirnya manusia tidak akan memiliki inisiatif untuk insyaf dan bertobat dari dosanya. Makanya no wonder Bapak Ibu Saudara, ada banyak para pelayan Tuhan, dia melayani tapi dia pacaran sama orang gak seiman. Dia pelayanan tapi dia masih melakukan hubungan seks di luar nikah. Dia pelayanan, dia sebagai worship leader, dia sebagai singer, dia masih suka sama sesama jenis. Saya nggak lagi menghakimi loh ya, tapi ini faktanya. Tetapi praise the Lord, Roh Kudus menyadarkan kita masih ada anugerah Tuhan Yesus dan manifestasi dari anugerah Tuhan Yesus. Kita bye-bye, kita tinggalin hidup kita yang lama, bye dosa. Yang menginsafkan saudara dan saya adalah pribadi Roh Kudus. Roh Kudus hadir membawa kita kepada kebenarannya yang sejati. Amin. Kalau saudara hari-hari ini keras kepala, hatinya keras, sering marah dan lain sebagainya. Saya kadang masih suka marah. Tapi Roh Kudus selalu ingetin hati saya, kamu gak usah marah gitu-gitu. Karena saya gak pernah marah sama kamu. Setiap orang punya kekurangan dan kelemahan. Oke Tuhan, maafin saya. Akhirnya saya mulai belajar hidup dengan buah Roh Kudus. Bukan hanya belajar menikmati karunia-Nya, tapi saya juga hidup belajar dari buah-buah Roh Kudus. Karena ada banyak orang, oh nggak apa-apa, yang penting melayani, Tuhan Maha Kasih kok. Saya ini pendeta anugerah banget saudara. Saya ini pendeta yang hyper grace, yang saya yakin kalau saya mati langsung dijemput Tuhan Yesus. Saya ini yakin banget kalau mati dijemput Tuhan Yesus.
Saya ini anugerah banget, hyper grace, more than hyper grace saya Bapak Ibu. Dan gereja ini, Jesus Christ Church ini gereja yang fondasinya adalah grace. Anugerah banget gitu loh saudara. Keselamatan itu pasti. Tapi manifestasi buah dari anugerah itu, kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Tanpa pribadi Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, kekristenan hanya akan menjadi agama peraturan dan agama kaku. Setuju nggak Bapak Ibu? Tanpa Roh Kudus kekristenan jadi agama kaku loh. Jangan berzina. Akhirnya 10 perintah Elohim itu yang menjadi patokan. Halo? Akhirnya gembala gereja cuma bisa, oh jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Dianya sendiri nggak ngelakuin. Halo Bapak Ibu? Kekristenan tanpa Roh Kudus akan menjadi agama yang menjadi agama peraturan dan agama kaku. Saya ulangin sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kekristenan tanpa Roh Kudus hanya akan menjadi agama peraturan dan agama kaku. Semuanya akan dibangun di atas dasar hukum-hukum. Oh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Harus puasa, harus begini, harus begitu. Oh kalau dosa harus minta ampun, gini gitu, gini gitu. Akhirnya bosen dan kaku. Sama kayak agama-agama yang lain. Apa yang membuat Kristen itu beda dengan kepercayaan lain? Roh Kudus. Ingat lo ya, Roh Kudus bukan roh yang diciptakan. Roh yang diciptakan itu roh setan, roh manusia. Nah, roh setan itu bisa menghasilkan roh agamawi. Roh agamawi itu kaku Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu saya masih remaja, mau main drum sama gembala saya tuh dilarang setengah mati. Oh dia belum layak. Oh dia belum pantas. Oh dia belum gini, itu roh agamawi Saudara. Bukan berarti juga bebas, bablas, nggak ada aturan, nggak gitu juga. Itu namanya norak. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Amin. Benarnya gimana? Ya dibimbing, dibina, lihat warna gereja dan lain sebagainya. Dan saya udah ikutin itu semua, tapi memang pemimpin saya dulu, gembala saya dulu tuh aduh minta ampun. Dan singkat cerita, dia jatuh dalam perzinahan dengan sekretarisnya sendiri. Mengerikan Saudara. Makanya kekristenan tanpa Roh Kudus akan menjadi agama yang kaku dan agama peraturan. Semuanya berjalan berdasarkan peraturan demi peraturan. Yang kedelapan, tanpa pribadi Roh Kudus, pada akhirnya gereja tidak akan mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Kita mau nginjilin orang Bapak Ibu Saudara, percuma gereja nggak akan maju. Tanpa Roh Kudus gereja nggak akan berkembang. So, hari ini, detik ini, gereja ini masuk di era yang baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat. Tapi buat gereja Jesus Christ Church, ini era yang baru. New era buat gereja ini. Eranya Roh Kudus dan anugerah. Gereja ini akan berkembang karena ada Roh Kudus. Gereja ini tanpa Roh Kudus tidak akan mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Dulu nyari jemaat 50 susahnya setengah ampun Bapak Ibu. Waktu kita pindah ke tempat yang baru, Roh Kudus penuh. Saudara, saya ingat waktu saya siaran live, itu yang nonton 100, 150. Satu kali Roh Kudus ingatkan saya, buat ibadah yang namanya ibadah malam Roh Kudus. Saudara, waktu ibadah malam Roh Kudus pertama, saya ingat banget jumlah viewers kami dari 900, 700, 500 itu langsung naik, boom, 1.300. Sejak saat itu sampai hari ini, jemaat kami rata-rata di atas 1.000. Itu semua it's because of the power of Holy Spirit. Semua karena anugerah Roh Kudus. Yang kesembilan Bapak Ibu Saudara, tanpa pribadi Roh Kudus tidak akan terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Petrus itu orang bodoh secara Alkitab, bodoh secara firman, dia nggak tahu. Tapi waktu Petrus dihinggapi Roh Tuhan, dihinggapi Roh Elohim Yahweh, dihinggapi Roh Kudus, dia berdiri, dia ngomong di depan banyak orang, 3.000 waktu itu. Kisah Para Rasul mencatatnya. Wah, semuanya bertobat, minta dibaptis lomba-lomba, saudara. Dari 3.000 jadi 5.000. Saudara mau ngajar jemaat ribuan orang, mau ngajar 2, mau ngajar 1, sampai ayam tumbuh gigi. Kamu mau bersaksi tanpa ada peranan Roh Kudus, dia nggak akan percaya Yesus. Karena orang bisa percaya Yesus itu karena peranan Roh Kudus. Roh Kudus pakai kita untuk menjadi saksi, memberitakan firman, memberitakan nama Yesus, memberitakan karya Yesus, memberitakan keselamatan yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus mematraikan, maka orang itu percaya.
Siapa yang hari-hari gini mau baca firman? Nggak ada yang mau, Bapak Ibu. Siapa hari-hari ini yang mau pergi ke gereja? Nggak ada yang mau. Hari-hari di akhir zaman ini, orang sibuk hanya memikirkan uang, jabatan, kerjaan, popularitas, dan hal-hal yang menguntungkan. Kalau untuk pergi ke gereja, males, ngantuk, capek. Kalau mau baca firman Tuhan, aduh capek, aduh bosan. Kalau mau melayani, aduh nggak ada waktu. Tapi karena ada Roh Kudus, ada Roh Elohim Yahweh, kaki kita di bawah Tuhan, masuk kamar mandi, bersih-bersih, beres-beres, rapi-rapi, pesen Grab, jalan ke gereja Jesus Christ Church, gedung Metro Pasar Baru, gedung Atom ini ya namanya. Datang ibadah, dengar khotbah Pastor Verona, Pastor Michelle, Pastor William, duduk diberkati. It's because of Holy Spirit. Bukan karena kita mau atau nggak mau. Makanya buat para pendeta, para gembala, sorry bukan buat ngajarin, tapi berbagi. Tanpa Roh Kudus, pengajaranmu akan menjadi pengajaran agamawi. Tanpa Roh Kudus, ajaranmu nggak bisa diresap sama jemaat. Hari ini saya senang sekali Bapak Ibu. Roh Kudus memimpin pelayanan ini. Mulai besok, ini sejarah dalam hidup saya. Saya akan ingat tanggal 28 Mei 2023. Itu saya lahir baru kembali. As a Christian and as a servant of the Lord. Sebagai pelayan Tuhan. Sebagai duta Kristus. I'm born again with His Spirit. Dan mulai besok, kemanapun saya jalan, kalau saya lihat orang sakit, saya pasti akan doakan. Dan kuasa Roh Kudus akan membangkitkan orang sakit itu. Saya diperintahkan Tuhan untuk mendoakan manusia dimanapun, di jalan-jalan, apapun agamanya. Roh Tuhan ada padaku. Roh Yahweh ada padaku. Karena Dia telah mengurapi aku untuk membebaskan orang yang terikat, melepaskan orang yang terbelenggu. Sumbu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Tuhan ada beserta denganku. Dan namanya akan dipermuliakan. Dan gereja ini akan penuh dengan, oh my goodness, akan penuh dengan jiwa-jiwa. Minggu pagi, minggu sore akan penuh. Orang akan bondong-bondong cari Yesus lewat Roh Kudus di tempat ini. Saudara, saya berdoa. Kalau usahamu mau maju, bisnismu mau maju, karirmu mau maju, libatkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah guru yang luar biasa. Roh Kudus adalah guru yang handal untuk mengajarkan hidup kita. He is our comforter. He is our lawyer. Dia adalah guru yang terbaik. Dia adalah penghibur yang luar biasa. Dia adalah pengacara kita yang luar biasa. Kiranya saudara diberkati lewat firman ini. Roh Kudus mengurapi kita semua. Amin. Saudara, sampai ketemu hari Rabu dan hari Jumat, kita akan terus dengar firman Tuhan ya, dari Roh Kudus ya. Doakan saya mulai hari Senin tanggal 29 dan sampai Tuhan Yesus datang. Saya seperti macan buas yang melihat manusia akan mendoakan mereka. Yang sakit kek, yang gumul-gumul kek, apapun itu, saya akan doa. Saya seperti singa buas, saudara. Seperti Lion of Judah, singa Yehuda yang buas melihat jiwa. Saya mengalami dahsyat lahir kembali dari Roh Kudus. Dan bahkan saya bisa melihat hari-hari yang orang lain gak bisa lihat, saudara. Mungkin ini mungkin didengar, mungkin kayak terdengar arogan, tapi benar. Saya bisa lihat jauh sekali jauh. Itu bukan karena saya, itu karena Roh Kudus. Dan lucunya, uniknya, banyak orang gak percaya. Tapi kalau setan yang ngomong dia percaya. Oh iya, jago, setan bisa menerawang ya. Kan itu bodoh namanya. Kenapa Roh Kudus yang bisa jauh menubuatkan gak percaya, tapi setan menerawang kok mau percaya? Itulah ada istilah dunia yang berkata, tak kenal maka tak tahu, tak kenal maka tak sayang. Kenallah Roh Kudus, maka engkau akan sayang akan pribadinya.